Kemudian apabila kamu sudah merasa aman, maka laksanakanlah sholat wudhu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Dan janganlah kamu berhati lemah dan mengajari mereka. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula, sebagaimana kamu merasakan. Sedangkan kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan mohonkanlah apapun kepada Allah, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat dan berbuat dosa. Mereka dapat bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah, karena Allah bersama mereka. Ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak ada ridhonya, dan Allah Maha meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Itulah kamu berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Tetapi siapa yang akan menantang Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap azab Allah? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Habibal Qalbi
dalilan nur ya Habiballah ya Habibal qalbi ya khairal baraya ya ijtabil haqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habiballah harapan yang nyata hidup bahagia cinta yang utama di hati semuanya denganmu ya Rasul rindu tuh bersama padamu ya Rabbi terkabul semoga ya Bashirul khair ya Rasulullah ya dalilan nur ya Habiballah ya Habibal qalbi ya khairal baraya ya rijalatil hati rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habiballah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur selalu saya ucapkan kepada Allah yang telah menjalankan tugasnya dengan sangat sempurna. Semoga Allah memberikan balasan yang enak untuk kita semua. Amin. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Ismail Hasan dari Dompet 2. Kepada beliau waktu dan tempat saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati ibu-ibu majelis taklim Bunda Muslimah Hong Hai. Mana? Hang Hao kembali. Sulit, saking sulitnya. Hang Hai. Hang Hao kembali lagi. Hang Hao. Biasanya kan kita biasa hai, hello, hello, hai. Sekarang jadi Hao. Hang Hao. Subhanallah. Pertama dan paling utama,
mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberi iman dan Islam di dalam qalbu kita, sehingga kita masih melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Kita syukuri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi kita jalan lurus berupa ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Saya ingin tahu surat apa, ayat berapa tadi yang dibaca Ibu dalam baca Al-Quran? An-Nisa ayat 103 sampai 109. An-Nisa ayat 3 sampai 109. ya, saya cari. Ini saya ingin membaca tafsirnya. Jadi kita menjelaskan tentang ayat yang dibaca Ibu tadi. An-Nisa ayat 103 ya. Oke. Nah, ini. Oke. Kita akan sedikit memahami apa yang dibaca oleh Ibu tadi. Nah, karena baca Al-Quran itu kan kita tahu sebagai obat hati ya. Cuman seringkali kita hanya menganggap bacaan aja yang sebagai obat hati, memahaminya belum gitu. Ya Tat, belum ada ini. Iya, kita berlatih untuk memahami meskipun mulai dari terjemahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا. Jika kalian selesai sholat, maka ingatlah Allah berdiri, duduk maupun terlentang. Dan jika sudah tenang, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan bagi umat mukmin, muslimin, mukminin pada waktu yang tertentu. Subhanallah. Jadi setelah sholat itu kita ternyata tidak hanya selesai gitu aja, tapi diminta oleh Allah supaya selalu mengingat nama Allah, baik dalam kondisi berdiri, kondisi duduk maupun tiduran. Subhanallah. Kalau udah kayak gini nih, wah, kita bisa masuk kategori wali Allah. Cuman apakah kita sempat? Loh, kita bisa ngapain, bekerja apa-apa? Ini buktinya. Suatu hari, ini dikisahkan, Ibnu Malik, seorang pakar ahli hadis sekaligus pemilik salah satu madhab, suatu hari di dalam hatinya kok sangat ingin sekali berada di sebuah masjid yang ada di Irak. Padahal jarak rumahnya dengan masjid itu jauh banget. Sampailah di sana beliau itu sholat maghrib. Capek kan? Ketiduran sampai isya. Sholat isya, ketiduran lagi. Capek. Diusir sama marbot. Hei Pak Tua, nggak kenal bahwa beliau adalah seorang maulana yang sangat besar. Seorang ulama yang sangat besar. Diusir. Wahai Pak Tua, ini masjidnya ditutup, nggak boleh ada yang tidur. Tidurlah beliau di tangga. Di tangga masih diusir lagi, subhanallah. Di depan situ ada orang bikin penjual martabak. Penjual martabaknya bilang, Kisana, sini Kisana, istirahat di tempat saya punya tempat di sini nih. Oh iya, akhirnya duduk di situ. Orang ahli bikin martabak itu, subhanallah, istighfar selalu, goreng istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, semua istighfar terus.
Syekh Ibnu Malik yang berada di situ heran, orang ini jualan apa istighfar? Karena jualan sambil istighfar. Subhanallah. Ngeracik bumbu macam-macam. Mohon maaf ya, bau martabak nggak apa-apa ya. Tiduran gitu kan. Akhirnya Ibnu Malik tadi bertanya kepada orang tua tersebut, wahai Kisana, sudah berapa lama engkau berjualan sambil istighfar? Oh, tidak lama. Berapa? 30 tahun. Subhanallah. Apa fadilah yang engkau dapatkan dari istighfar itu? Semua keinginanku urusan dunia dan akhirat insya Allah di cover, diijabai oleh Allah. Terutama urusan dunia. Anak saya hafidhah semua. Istri saya terus kemudian punya rumah yang sangat bagus di sana, berkat istighfar saya. Cuman satu yang belum diijabai oleh Allah. Apa? Saya belum ketemu dengan Syekh yang bernama Ibnu Malik ini. Dia ada di sini. Subhanallah. Gimana tuh? Oh, pantesan Allah selalu menginginkan saya ke sini itu gara-gara istighfar kamu. Maksud Bapak gimana? Saya yang bernama Ibnu Malik. Subhanallah, dirangkul kayak ketemu kangen, padahal baru pertama ketemu. Subhanallah. Ini berkah dari istighfar. Coba kalau kita masak sambil nyuci ada istighfar, ada. Cuman kalau nyucinya di toilet kita mah nggak bisa istighfar ya, hatinya harus yang dikit. Nah, ini sulit juga. Maka dari itu ayat ini menyatakan jika sudah selesai sholat, zikir di dalam hati boleh, zikir secara lisan boleh, baik dalam kondisi berdiri maupun duduk maupun terlentang. Kita mah seringkali dalam kondisi duduk ya. Cuman sayangnya hanya ucapan-ucapan saja, tidak disentuhkan di dalam hati. La ilaha illallah. Kok Suwimanto ya ini? Nah, ya enggak? Ada perasaan itu. Karena apa? Hanya lisan saja yang dipakai, hatinya belum dipakai. Sayangnya di situ. Ya ibarat kita ngomong kepada kekasih kita, ngomong cinta. Aku cinta padamu, aku cinta. Tapi tidak dari hati. Tapi kalau dari hati belum ngucapin, air mata sudah menunjukkan rasa cinta. Yeah. Gitu. Seringkali kita kehilangan itu, ya kan? Maka dari itu hatinya harus dipakai ketika ingat kepada Allah. Jangan ini, kalau ini sudah nggak sampai kita. Rasa cinta kita hilang kalau sudah logika yang sudah masuk. Tapi kalau hati insya Allah akan bisa. Nanti kita akan mengaji tentang hal zikir ini supaya kita bisa merasuk dalam hati. Bagaimana zikir itu bisa menenangkan hati kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Kita malah ketika galau saja ketika ingat sama Allah, apalagi ketika sakit gigi, aduh ya Allah, nyebut ya Allah. Tapi ketika sembuh dia peringas, hehehe, nggak ada ingat sama Allah sama sekali. Seringkali kesehatan itu baru tampak berharga ketika kesehatan itu hilang. Kalau sudah tiada, baru terasa. Jangan jadi ingat yang termeh-meh jadinya. Ya kan? Kayak gitu itu, subhanallah. Maka ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa selesai sholat bukan berarti kita tidak boleh mengingat apa-apa. Justru kita hendaklah ingat kepada Allah meskipun pekerjaan zahir kita lakukan. Entah nyapu, entah melipat baju, entah bersih-bersih. Ingatan hati kita selalu kepada Allah, baik dalam kondisi berdiri maupun duduk maupun terlentang. Subhanallah. Ini satu ayat aja kayak gitu ya, kita memahaminya. Coba beberapa ayat di Al-Quran ada 6.666 ayat lebih, ya kan? Di situ kalau kita memahami per satu ayat, subhanallah. Ada satu kisah bagaimana seorang syekh namanya Imam Syafi'i itu sowan kepada gurunya. Bermalam, dipikir setelah makan malam itu nasi habis, nggak biasanya itu habis. Malam itu dipikirnya oleh anak gurunya itu Imam Syafi'i sholat malam, ternyata enggak. Dia duduk kayak gini sambil mikir tentang satu ayat aja. Habis subuh, anaknya demo kepada ayahnya.
Abah, Imam Syafi'i apaan? Katanya orangnya alim. Semalam saya lihat tidak tahajud, makan makanan Abah sampai habis. Gimana itu seorang kiai kok ngabisin makanan sampai nggak ada sisa gitu kan? Akhirnya dijawab oleh Imam Syafi'i. Syafi'i, ya guru. Kenapa semalam kamu tidak tahajud? Kenapa semalam engkau habiskan hidangan yang saya suguhkan? Satu, hidangan yang engkau suguhkan wahai guru, saya yakin itu halal dan saya ingin keberkahan dari makanan itu sehingga saya menghabiskannya. Bukan karena keinginan nafsunya untuk kekenyangan, bukan, tapi ingin makanan ini penuh dengan keberkahan. Setelah itu, kenapa saya tidak tidur dan kenapa saya tidak tahajud? Karena malam itu saya membaca satu ayat, kemudian saya mendapati 70 ilmu dari ayat tersebut. Subhanallah. Tuh hikmahnya. Makanannya halal, kemudian difikir tentang satu ayat, mendapatkan 70 ilmu baru. Didapat gara-gara rezeki yang dimakan merupakan rezeki yang halal. Subhanallah. Itu yang halal. Yang haram, hafal 10 ayat, hilang 20 ayat. Minus 10. Dari mana tuh coba? Ngeri kan? Iya Pak Ustadz, saya itu sebenarnya sudah hafal beberapa surat. Saya itu sudah hafal 10 surat. Cuman sayang hilang 30 surat. Yang 20 yang 20 surat apa? Yang dihafal padahal 10. Nah ini, makanya supaya hafalan kita, supaya ingatan kita selalu terpancar bagi ingatan kepada Allah, kita harus berusaha semaksimal mungkin memakan makanan yang halal. Tuh. Ibu-ibu jamaah Bunda Muslimah yang kami hormati. Bunda Muslimah ya, semuanya Muslimah kan benar ya? Nggak ada Muslim gitu, nggak ada ya? Muslimnya cuma saya. Okay. Musringah, subhanallah. Ada ya? Oh, jangan. Oh ya, sebelum pengajian lebih dalam, saya kenalkan, nama saya Ismail Hasan. Saya asli Madiun. Siapa yang asli Madiun? Ya, Madiunnya mana, Bu? Saya Kebonsari. Desanya apa, Bu? Saya Kedondong. Ya, Tambak Mas, saya punya teman di sana namanya Lutfi Asy'ari, teman kuliah saya dulu. Dia aktif di Guru Madin sama Guru MI kayaknya. Anaknya kecil putih, nggak kenal ya? Oke. Lama di sini. Yang lain Madiun mana? Dungus yang tadi ya. Brumbun. Brumbun. Kenal Joni Hamidin? Enggak kenal ya? Enggak kenal. Teman saya, soalnya saya MTS-nya di Dungus, di Al Istiqomah dekat pasar itu. Iya. Yang lain Madiun? Ponorogo? Kedirinya mana, Bu? Oh, Rumah Sakit Baptis. Saya dulu pernah di Kediri, di Pare, di Kwagian ya. Itu juga ya. Jurusan kandangan itu ya. Yang lain Tulungagungnya mana? Bandung. Saya pernah ngaji di sana di Bandung, di dekat MTS, di rumahnya Haji Malik ya, dekat pasar. Ngaji di sana. Muhammad Abdul Malik, teman saya yang haji tahun lalu. Saya diundang untuk ngisi pengajian di sana, Bandung ya. Yang lain? Semarang. Oh, Kaliwungu. Jawa Tengah ya. Saya kalau di Jawa Tengah biasa kalau nggak ke Pekalongan, ke Kendal, kalau nggak ke situ ke Cepu. Kurang tahu juga. Nah, waktu itu emang iya. Di Gus Taufik Kendal. Gus Taufik yang abahnya sudah meninggal itu, yang ibunya cantik banget itu. Nah itu. Yang keinget ibunya doang. Nggak tahu lembaganya apa, lupa saya. Karena sudah lama nggak ke sana. Baik, saya biasanya aktivitas sehari-hari ngajar di sebuah kampus di UII Madiun yang sekarang menjadi STAI Madiun itu. Saya ngajar ilmu tasawuf di sana. Dan sehari-hari saya biasa menjadi penyuluh agama Islam di KUA Kebonsari. Jadi kalau yang belum nikah bisa lah nanti. Belum ya? Belum. Ya nanti ke KUA Kebonsari ya. Ketemu lagi nanti di sana.
Dan saya punya istri, baru 2 anaknya. Ya. Ya, kaget semua. Ya, baru 2 anaknya ya. Putri-putri usia 4 tahun sama 2,5 tahun, ya kan. Lagi lucu-lucunya ditinggalin abahnya 3 tahun ini ya. Tahun pertama di 2016 saya keliling ke Malaysia, kemudian 2017 ke Suriname, kemudian 2018 ini dari Makau ke Hong Kong. Tukeran terus sama Ustadz Humaini ya. Nah itu barangkali yang dapat saya informasikan. Dulu saya belajar MI di rumah, Sanawiyah di Dungus, Aliyah di Jombang, kemudian Pondok Salaf di Kediri, S1, S2 di Stein Ponorogo. Ada yang dari Ponorogo? Nggak ada ya? Jawa Timur, Kediri, Tulungagung, Madiun, sama mana lagi tadi? Malang? Mana Malang? Malang mana Bu? Oh, saya kenalnya Malang Suko. Di Iya. Deket Tumpang itu. Saya deket Candi Jago. Nah, itu. Biasa main di situ. Oh, di situ. Ya udah keliling kemana-mana berarti ya. Alhamdulillah. Gimana? Banjarnegara yang sempat itu ya, dapat musibah yang kemarin ya. Nah, itu. Belum pernah saya. Cuman lewat aja kali. Kalau Tasiknya sudah. Lain. Jawa Barat Tasik ya, Banjarnegara yang Jawa Tengah. Jawa Tengah belum, yang Purwokerto kalau Jawa Tengah saya barusan. Iya. Jogja, wah kalau Jogja pastilah. Tempat ngopinya di sana. Udah, kita kembali ke materi ya. Baiklah ibu-ibu jamaah Bunda Muslimah yang budiman, Budiwati ya. Kalau budiman itu cowok, Budiwati nggak ada ya. Semuanya budiman. Ayat Al-Quran ini sebenarnya, andai kata kita tahu dari awal arti-artinya, itu sebenarnya sudah mampu mengobati hati kita. Karena di dalam Al-Quran sudah disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 81. Di situ dikatakan wa nunazzilu minal Qur'an, ayat 82 kalau nggak salah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami menurunkan Al-Qur'an hudaw wa rahmah, syifa, menjadi obat dan petunjuk dan juga kasih sayang bagi orang mukmin. Wala yazidu zalimina illa khasara, dan tidaklah menambahi kepada orang-orang zalim itu kecuali tambah celaka atau tambah merugi. Maka dari itu, kita sebagai orang mukmin yang mengimani Allah, ini perlu adanya memahami Al-Quran bukan sebagai bacaan saja, tapi juga dipahami. Eman-eman kalau tidak paham. Seperti hanya kita tinggal di sini, kita selalu belajar bahasa majikan, bener nggak? Nah, majikan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah memberi kita bahasa komunikasi melalui Al-Quran. Kesempatan kita memahami Al-Quran. Maka kenapa tanda-tanda orang mukmin itu disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun.
Orang-orang mukmin itu hanyalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Awake dhewe Allah, 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 Allah. Kita merasa tidak ada efek apa-apa. Tidak memiliki efek apa-apa karena kita belum menyentuh itu, bukan hanya sekedar di lisan saja, tapi kita sentuhkan di dalam hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan jika ayat Al-Qur'an dibaca, iman mereka semakin bertambah. Kita mah kalau mendengar ayat Al-Qur'an suwi mentok. Lama banget sih bacanya gitu. Ada kesan yang semacam itu karena tidak bisa menambah iman kita. Nah, ini perlu metode kita. Kita akan memahami Al-Qur'an sedikit demi sedikit, memahami bagaimana nama Allah bisa menggetarkan hati kita. Setuju? Setuju. Kemudian wa 'alallahi kemudian tulis alaihim ayatu zatatunina wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal. Kita seringkali bertawakal pada gaji, kita bertawakal kepada hari libur, kita bertawakal dengan teman, kita bertawakal dengan juragan. Kita jarang sekali bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita pelajari. Kita matengin itu bagaimana cara tawakal. Nah, ada 3 poin yang akan kita pelajari. 1, ingat kepada Allah menggetarkan hati kita. 2, baca Al-Quran, hati kita menjadi tambah iman. 3, kita berusaha bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Di dalam Al-Quran seringkali Allah menyebutkan domir-domir kum. Domir kum itu kalian. Artinya Al-Quran ini tidak semata-mata diturunkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian kita membacanya sebagai orang lain. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad adalah sebuah media yang diperuntukkan untuk kita. Al-Qurannya itu untuk kita, bukan buat Kanjeng Nabi. Gitu loh. Maka Al-Quran itu harus kita merasa mendapatkan surat cinta langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita merasa dinasihati oleh Al-Quran, maka kita akan mampu bergetar hati kita dan merasa takut dengan Allah. Maka beberapa tahun yang lalu saya mendapat tamu. Ini beberapa kali saya ceritakan, tapi sangat bermanfaat. Tamunya dari Yaman, namanya Syekh Yahya bin Malik. Beliau itu, saya tanya, Syekh, kenapa orang Yaman ketika membaca Al-Quran mereka bisa bergetar hatinya dan menangis? Karena mereka memahami Al-Quran itu diturunkan melalui Kanjeng Nabi, tapi sebenarnya untuk mereka sendiri. Oh gitu ya, karena bergetarnya itu karena merasa mendapat surat cinta langsung dari Allah, sehingga dinasihati langsung dari Allah. Iya. Kalau di Indonesia nggak gitu, gimana Tat? Pakai cara yang kedua. Bagaimana? Membacalah Al-Quran, sebab kamu tidak paham Al-Quran sehingga kamu menangis. Jadi tangisannya karena nggak paham. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bu, nyapa Bu nangis? Terharu Bu? Oh gak paham. Ya kan? Makanya kita menangis barangkali dengan tangisan kita tidak paham, Allah memberi pemahaman kepada kita. Allahumma kita mengajinya ini kita tidak akan memberi efek apapun. Karena apa? Kita tidak memahami bahwa ini surat cinta ini terkhusus kepada si pembaca. Sehingga nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran itu sebenarnya harusnya bisa dipahami oleh si pembaca, sehingga memberi efek yang baik kepada si pembaca. Saya tanya Syekh Yahya itu, Syekh Yahya, antum itu sudah hafid, alim, pekerjaannya apa? Dia itu ternyata seorang insinyur, tukang bangun gedung kayak gini nih. Insinyur kayak gitu alimnya, apalagi ulamanya Yaman. Di sana ada Habib Umar bin Hafid, ya kan? Alim banget itu, subhanallah. Artinya mereka berbicara itu bukan dari lisan tapi dari hati, sehingga sampai kepada jamaah kayak gitu. Baiklah, ibu-ibu jamaah Bunda Muslimah yang budiman,
Kita sholawatan dulu ya. Tadi sudah ada ya Habibal Qalb, sekarang kita akan menyanyikan lagu berjudul Tum Hi Ho. Wah, ini. Nanti sholawat tapi. Hum tere bina bare nahi sakte, tere bina kya wujud mera. Hum tere bina bare nahi sakte, tere bina kya wujud mera. तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा या रसूल अल्लाह bareng salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atfatayyaji ratal alami يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الهرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الهرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوف آمنوا يا رسول سلام يا رفيع عطفتين رات العام يا أهي ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأميتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول سلام يا رفيع عتفتي وتلعى Ya Habibi. Terima kasih sudah menjadi penyanyi latar. Meskipun kita duduk di latar ya. Mendapatkan kaset dan CD-nya di dapur masing-masing. Ibu-ibu yang budiman, Al-Quran itu selalu mengingatkan kita betapa ajal Allah itu selalu mengawasi kita. Ajal Allah itu kita seringkali menghindari kematian, tapi sebenarnya kita malah menemui kematian sesuai dengan daftar masing-masing. Di dalam surat Al-Jum'ah ayat 8 Allah sudah membicarakan hal itu. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan, sesungguhnya mati yang kalian lari daripada kematian itu bakal ketemu sampean, kemudian dikembalikan kepada alam syahadah dan alam ghaib. Saya peringatkan itu kepada kalian terhadap apa saja yang kalian perbuat. Jadi maut itu kita menghindar dari titik A, ternyata kita mau ke titik B karena memang jatahnya mati, tetap aja ketemu kematian.
La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal kuwi ora iso diundur, ora iso dijokno, nggak bisa maju dan mundur. Yang bisa maju mundur Cantik Syahrini. Bener kan? Maju mundur Cantik. Iku pas waktu syuting di Menara Eiffel itu. Di kemarin saya syuting juga di Menara Eiffel, tapi Eiffel palsu di Makau. Di Parisian kan, di sana ada miniatur Menara Eiffel. Cuman saya nggak maju mundur Cantik, maju mundur ganteng. Baik. Jadi ajal itu tidak bisa diajukan maupun diundurkan. Cuman ada sebuah cerita bagaimana sebuah usia itu bisa mundur sebab doa anak yatim. Ceritanya, Nabi Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat pencabut nyawa, Israel. Ketuk pintu tuh Israel, totok. Assalamualaikum. Siapa? Israel. Coba kalau kita ketuk pintu Israel gimana? Bukain pintu atau kabur? Tok. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Niki sinten? Israel. Oh, belum dicabut udah mati duluan. Ketika dibuka pintunya, perasaan belum dicabut deh. Kok mati? Tapi itu Nabi Ibrahim didatengin tamu kemudian masuk. Ada apa wahai Israel? Saya mau mencabut nyawa tetangga Anda. Siapa? Itu si Fulan. Wow, si Fulan barusan jam 3 sore nikahan. Kenapa mau kamu cabut? Jam berapa? Jam 9. Ya Allah, belum honeymoon, belum malam pertama. Kok kamu cabut? Ya ini catatannya ini. Masa saya nego gitu kan? Nggak bisa dinego itu. Ini catatannya sudah ada, jam 9 malam saya cabut. Oke, ayo silakan datang jam 9. Ketika datang jam 9 nggak jadi nyabut. Subhanallah. Sore itu setelah acara nikahan, ba'da maghrib mengumpulkan anak-anak yatim 40 orang. Kemudian minta doa. Adik-adik doakan ya kami panjang umur. Amin. Doanya anak yatim itu membuat arsy-nya Allah bergoyang. Siapa yang membuat arsy Allah bergoyang ini? Doanya anak yatim. Kabulkan. Dikabulkan 20 tahun. Dipanjangkan umurnya sebab apa? Doanya anak yatim itu menjadi lebih panjang daripada jadwal semula yang harusnya jam 9 itu meninggal, 20 tahun kemudian baru wafat. Subhanallah. Setelah ditunggu kan, ini kok nggak ada pengumuman innalillahi ya? Ini bener nggak ini? Tangga saya kok nggak ninggal sampai sehari, ditunggu sebulan, setahun, 2, sampai capek. Kemudian 20 tahun kemudian bertamulah malaikat maut tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Israel. Kenapa ke sini? Itu mau mencabut nyawa. Perasaan udah yang 20 tahun yang lalu deh. Ya maaf, catatannya yang berubah, catatannya tiba-tiba menjadi berubah gara-gara menyantuni anak yatim. Saya nggak kesini, malu saya nunjukin jam 9 saya nggak jadi. Makanya sekarang baru kesini. Ya elah, gara-gara santunan kepada anak yatim, doanya mustajab. Subhanallah. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa nyawa itu benar ajal kita terbatas, tapi Allah bisa memberi kelonggaran kepada kita ketika kita meminta doa kepada anak yatim, bersedekah lidafil bala, untuk menolak bahaya. Ada sebuah kisah bagaimana orang tua yang sudah sakit-sakitan mau meninggal. Anaknya bingung, ya Allah, ibuku nggak bisa sembuh nih gimana? Tiba-tiba dia bersedekah dengan 1 ekor kucing yang lagi bingung cari makanan. Dikasihlah kucing tersebut, dimakan bersama anak-anaknya. Berkah sedekahnya itu, ibunya operasinya lancar dan sembuh, besoknya bisa pulang. Subhanallah. Jadi sedekah kepada binatang pun bisa mendatangkan keberkahan bagi kita, bagi rezeki kita. Rezeki itu bukan dalam nominal uang, lebih dari itu. Rezeki itu masih punya iman, rezeki itu masih punya kesehatan, rezeki itu kita bernafas gratisan. Bener nggak kita nafas gratisan ya? Saya pernah ke rumah sakit, saya tanya itu, Bu, oksigen 1 tangki itu berapa Bu? 1 jam 300.000. Sekarang kita bernafas berapa jam? Harus bayar berapa ini kepada Allah kan gitu?
Tapi ternyata mahalnya kesehatan ini, saking mahalnya tidak bisa diwujudkan dengan uang. Yang bisa diwujudkan dengan uang malah sakit. Saya sakit pilek nih, iya pilek, beli obat flu 5.000, sembuhlah. Akhirnya sakitnya hilang. Akhirnya yang mahal adalah kesehatan. Maka dari itu kita manfaatkan kesehatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Baiklah ibu-ibu, bunda muslimah, jamaah muslim, majelis taklim, jamaah bunda muslimah di mana tadi? Hang Hau. Saya takut salah lagi. Hang Hau, Kleru, Hing Hai gitu. Ya. Jadi memang baru pertama kali ini di sini karena memang 2 minggu pertama Ramadan saya dikirim ke Makau. Saya bertempat di satu lokasi sehingga jamaah datang jarak setengah kilo, 1 kilo berjalan bertempat di situ juga. Sama seperti ini, cuman bedanya harus naik MTR, naik bus macam-macam ya. Kalau di sana 1-2 kali aja kita naik bus karena sering jalan kaki. Dan di Makau banyak yang stay out. Di sini jarang ya, ada yang stay out. Ya, ada. Oh ada, tapi jarang banget. Kalau di sana banyak yang stay out sehingga majelis taklimnya sholat tarawihnya jam 11 malam, selesai jam 1:30. Wah, itu tausiah sambil ngantuk-ngantuk gini. Setengah jam kemudian sahur, subhanallah. Jadi itu yang cuman sekarang nggak tahu Ustaz Humaini apakah teruji di sana ya. Karena memang kayak gitu aktivitasnya malam. Tapi kalau pagi kosong. Kebalikan di sini. Malah kebalikan dari sini. Makanya kita yang negaranya dekat ditukar aja. Gitu. Baiklah ibu-ibu. Subhanallah ini. Oh, langsung mati. Oh ya, bisa. Tetap. Jadi Al-Quran kita seringkali memahaminya sebagai hanya sekedar bacaan. Padahal andai kata kita memahaminya, kita sebenarnya mendapat tausiah yang banyak banget. Banyak banget. Contoh nih di surat Tabarok. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kompak dong. Ntar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah dengan keberkahannya yang tambah-tambah keberkahannya ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semakin tinggi derajat keberkahan Allah, zat yang mana kerajaan berada di kekuasaannya, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu itu mampu. Mampu apa? Merubah posisi seorang hamba menjadi raja bisa saja, atau merubah raja menjadi seorang hamba gara-gara sikapnya yang salah. Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Kenapa Allah menciptakan hidup dan mati? Ternyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana yang paling baik amalnya. Maka dari itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, dan dia adalah zat yang maha perkasa dan maha pengampun. Jadi hidup dan mati kita adalah ujian sebatas mana kebaikan kita yang layak untuk kita ajukan di hadapan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena ujiannya dalam rangka ujian yang terbaik, hamba yang terbaik. Kita semuanya berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Makanya usianya dirahasiakan supaya apa? Perlombaan itu fair, objektif, ya enggak? Kalau enggak, wah rusuh ini. Si A dikasih tahu, dang tobat toyu, sesuk jam 12 mati. Iya tak? Akhirnya tobat. Jam 12 besok, belum jam 12 karena dia lupa makan kali ya, sehingga dia meninggal dulu. Malaikat datang terlambat. Ini kok udah mati? Belum saya cabut. Enggak wow sekali itu. Karena apa? Rahasia ajal ini merupakan sebuah rahasia yang memang dirahasiakan oleh Allah supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, Al-Quran itu selalu mengingatkan hal itu. Nah, mulai dari surat Al-Qiyamah, di situ menceritakan tentang kejadian kiamat. Waqiah itu kejadian kiamat. Kita golongan kanan apa golongan kiri itu diceritakan semua. Kita harus berusaha untuk memahaminya. Kita kan biasa kan nyanyiin tombo ati iku ana limang perkara kaping pisan maca Quran sudah tahu maca Quran sak maknane, tapi kok maca Quran sak sempate. Aduh, ini bukan tombol hati namanya. Baca Al-Quran sekaligus maknanya. Kita membaca Al-Quran sesempatnya aja. Inilah, maka membaca Al-Quran sekaligus maknanya ini kita hendaklah memiliki Al-Quran sekaligus maknanya, supaya maknanya itu kita bisa memahami apa maksud dan tujuan dari diturunkan Al-Quran. Jadi pedoman hidupnya Al-Quran gitu loh. Jangan sampai tidak. Lah, untuk itu kita akan merasa memiliki ketika barang itu sudah kita miliki, tapi yang kita miliki kadang malah kita tidak mensyukuri. Nah, ini jangan sampai. Karena apa? Di dalam hati kita itu dilarang Allah untuk mengumpulkan dua cinta. Syekh Imam Ghazali pernah berkata di dalam kitab Ihya, la yajtami'ul hubbani fi qalbin wahid. Tidak berkumpul dua cinta di dalam satu hati. Jika mencintai dunia, maka Allah menjadi tidak dicintai. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, harta itu malah ngiter kita, mengejar sama kita. Karena apa? Ada dalam satu hadis qudsi yang menyatakan, ya dunia ikhdimi man khadamani wastakhdimi man khadamaki. Hei dunia, jadilah pelayan bagi hamba Allah yang melayani aku Allah, artinya menghamba kepada Allah, dan jadikan pelayanmu orang-orang yang mengejar kamu. Subhanallah. Jadi orang yang mengejar dunia, meskipun dia punya 1 miliar, 2 miliar, itu merasa masih belum cukup. Siang malam bekerja cari uang, siang malam bekerja cari uang, dia menjadi hamba dunia. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu kita dilarang untuk mencintai dunia bebarengan dengan mencintai Allah. Kita tidak akan bisa bareng. Maka kita hendaklah mencintai Allah supaya apa? Justru dunia inilah yang akan menjadi pelayan kita. Allahumma amin. Ini saya dendangkan sebuah nasyid yang akan syarat makna. Nasyid ini tahun 97. Pengarangnya, penyanyinya The Zikr dari Malaysia. Pernah ada yang ke Malaysia dulu? Cikgu? Nggak ada? Oh, nggak ada. Apa yang ada jarang disyukuri, apa yang tiada sering dirisaukan. Nikmat yang dikecap baru kan terasa bila hilang. Apa yang diburu timbul rasa jemu bila sudah di dalam genggaman. Jadi seringkali kita apa yang ada jarang disyukuri, tapi apa yang tiada sering dirisaukan. Aku kan duwe kae, aku pengen kae kan gitu. Nikmat yang dikecap baru kan terasa bila hilang.
Sementara apa yang diinginkan kemudian dia dapatkan justru malah dibuang-buang. Dunia ibarat air laut, diminum hanya menambah haus. Nafsu bagaikan fata morgana di padang pasir, panas yang membara disangka air. Dunia dan nafsu bagai bayang-bayang, dilihat ada, ditangkap hilang. Tuhan, leraikanlah dunia yang mendiam di dalam hatiku, karena di situ tidak ku mampu mengumpul dua cinta. Hanya cintamu ku harap tumbuh di bajai bangkai dunia yang ku bunuh. Hanya cintamu ku harap tumbuh di bajai bangkai dunia yang ku bunuh. Dunia ibarat air laut, diminum tambah haus. Kita punya uang 1 juta, kurang 2 juta, kurang 5 juta, kurang 10 juta, kurang terus karena kita mengejar dunia. Bagaikan kita minum air laut, dikira 1 botol itu sudah seger, ternyata tambah haus, ya kan? Tambah haus, itu asin lagi. Wah. Nafsu bagaikan fata morgana, ya, kayak ada air didatengin ternyata nggak ada. Kayak ada bayang-bayang, barangnya bayang-bayang ada, ditangkap hilang. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan hati ini dari cinta dunia, karena kami hanya ingin cintamu ya Allah. Karena hati kami tidak bisa terkumpul dua cinta. Kita hendaklah memberi cinta di dalam hati kita ini hanya semata-mata untuk Allah. Sebagai hamba yang dhaif, kita harus berusaha berdoa mengharap bahwa cinta Allah lah yang hadir di dalam hati, sehingga hati ini menjadi tenang, tidak galau. Adanya orang galau itu sebab dia menyandarkan dirinya bukan kepada Allah, tapi kepada urusan pribadi, kepada urusan cintanya, kepada urusan gajinya, kepada urusan majikannya, sehingga galaunya luar biasa. Tapi kalau kita menjadi tempat sandaran hati kita adalah semata-mata Allah, apapun yang terjadi menjadi mudah, tidak sulit. Kita merasa kesulitan karena kita tidak menyandarkan permasalahan kita kepada Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan dari kita itu perkara yang mudah, bukan malah menginginkan perkara yang sulit. Allahumma. Maka jika kita curhat kepada Allah, jangan curhat seperti ini, ya Allah, saya punya masalah yang sangat besar. Tapi katakan kepada masalah, wahai masalah, saya punya Allah yang maha besar untuk menyelesaikan segala masalah. Setuju? Marilah kita sedikit zikir kepada Allah. Nanti kita akan memahami permasalahan apa yang hendaknya kita pahami tentang Al-Quran, ya. Oke, pejamkan mata. Kita mau semacam introspeksi dalam diri kita supaya kita benar-benar ingat kepada Allah, ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami berkumpul dengan teman-teman kami, ya Allah. Namun kami sering melalaikan kewajiban kami kepadamu, ya Allah. Kami sering lalai terhadap kewajiban-kewajiban kepadamu, ya Allah. Kami sering lupa karena godaan-godaan duniawi, ya Allah. Ya Allah, seringkali hamba mengingatmu saat kami tersakiti, saat kami tidak punya uang, saat kami merasa miskin, dan kami jarang sekali bersyukur atas segala nikmat-Mu, ya Allah. Bahwa nikmat-Mu semuanya tidak bisa kami hitung satu persatu, ya Allah.
nikmat mata yang bisa memandang ya Allah, nikmat telinga yang bisa mendengar ya Allah, nikmat hidung yang masih bernafas ya Allah, nikmat mulut yang masih bisa bicara ya Allah, nikmat tangan yang masih bisa digerak-gerakkan ya Allah, nikmat kaki yang bisa kami langkahkan ya Allah, nikmat jantung yang terus berdetak ya Allah. Padahal jantung inilah tempat di mana sumber udara, sumber kehidupan Engkau titipkan di dalam jantung kami ya Allah. Namun sayangnya ya Allah, detak jantung kami tidak diisi cinta kepadamu ya Allah. Detak jantung kami masih terisi dengan isi dunia ya Allah, sehingga kami merasa sangat-sangat lupa kepadamu ya Allah. Maka dari itu ya Allah, mulai hari ini ya Allah, detakkan jantung kami atas namamu ya Allah. Detakkan jantung kami dengan menyebut namamu di setiap saat ya Allah. Di setiap kami berdiri, di setiap kami duduk, di setiap kami terlentang, detak-detak jantung kami berisi namamu dan cintamu. Jangan detakkan jantung kami atas nama-nama selain dirimu ya Allah. Singkirkan di dalam jantung kami sifat-sifat duniawi kami ya Allah. Keinginan-keinginan duniawi hilangkanlah ya Allah. Karena di dalam jantung kami ya Allah, Engkau menitipkan detak jantung ini sebagai nafas kami, kehidupan kami ya Allah. Ya Allah yang telah menjaga nafas kami ketika kami tertidur, yang selalu menjaga detak jantung kami saat kami tertidur. Namun ketika kami bangun, kami lupa bersyukur kepadamu. Kami lupa bersyukur kepadamu. Kami langsung lalai, langsung berbuat sesuatu yang tidak Engkau sukai ya Allah. Maka dari itu ya Allah, mulai hari ini ya Allah, detakkan jantung kami dengan namamu ya Allah, sehingga tatkala kami menyebut namamu, hati kami menjadi bergetar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hati kami masih lalai ya Allah. Sering cinta terhadap dunia ya Allah, belum mampu mencintai dirimu ya Allah. Padahal Engkau adalah segala zat yang telah memberi kenikmatan di dunia ini ya Allah. Engkau telah menciptakan kami ya Allah dengan sempurna ya Allah. Memberi mata yang bisa memandang, memberi telinga yang bisa mendengar, memberi mulut yang bisa bicara, memberi lidah yang masih bisa merasa, memberi kaki yang bisa melangkah, memberi tangan yang bisa bergerak-gerak kemana dan kemari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini ya Allah, kami inginkan hati kami, jantung kami selalu terisi asmamu ya Allah, terisi cintamu, sehingga kami tatkala kami Engkau cabut nyawa kami ya Allah, nama yang kami sebut adalah namamu ya Allah, bukan nama-nama yang lain ya Allah. Kami belum mampu menjaga hati kami ya Allah. Maka dari itu ya Allah, jagalah hati kami ya Allah, jagalah hati kami. Jangan Engkau lupakan diri kami ya Allah. Kami ingin hati kami, ingatan kami hanya untuk-Mu ya Allah. No microphone, no contact. No microphone, no computer. Ya Allah, semoga segala sesuatu yang kita inginkan menjadi orang-orang yang baik-baik sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Apa? Ini pun nggak boleh ini. Kenapa dia nggak akan itu sekalian? Kan masih ada tanggungan. Itu petugas ya? Apa petugas pembersihan sini?
Kalau polisi lebih tahu, tidak akan keluar. Oke. Baik, kita masih tetap bisa boleh bawa ini? Dia masih otomatis tapi tidak Iya. Baik. Ibu-ibu, bunda muslimah yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya dipertemukan di bulan Ramadan, kita bisa bertemu di lain kesempatan ya, semoga. Kalau tidak bertemu, mainlah kapan-kapan ke Madiun gitu, di wilayah Kebonsari dekat. Siapa yang Tambak Mas? Ini ya, Puji ini. Tambak Mas dekat satu kecamatan sama saya. Cuman beliau dekat Ponorogo daripada Kebonsari ya. Ujung selatan ya. Itu. Dan semoga pertemuan hari ini bisa membawa keberkahan buat kita. Kita belajar bagaimana kita mengingat Allah baik dalam kondisi berdiri, duduk maupun terlentang, seperti yang disampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 tadi. Mudah-mudahan kita tidak semata-mata mengaji hari ini dan mengerti hari ini, tapi seterusnya kita mencoba untuk selalu mengerti ya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan segalanya bisa bermanfaat, bisa memberi faedah bagi kita baik urusan dunia maupun akhirat ya. Mudah-mudahan pertemuan ini sangat bermanfaat buat kita. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan berkah keberkahan untuk kita semua di bulan awal Ramadan. Amin. Ya Allah. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyatakan kemanusiaan kepada umat semua yang untuk memberikan bagian yang berada amal jariah yang akan bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya Nabi Iya. Disukakan, dicurkan. Acara demi acara yang kita lalui bersama, tibalah kita